Malam hari ini saya mau share sedikit. Saya tinggal di Melbourne, punya 2 anak laki, umurnya 14 sama 11, dan sudah 22 tahun di Melbourne, 21 tahun lah, 21 tahun ya. Saya tobat tahun 93, waktu itu masih muda sekali, karena ada orang bersaksi kepada saya. Jadi ada seorang pengusaha, dia bukan orang Kristen. Waktu itu dia belum jadi orang Kristen, tapi dia seorang pengusaha yang sangat sukses. Dia ke tempat kos-kosan saya di Malang waktu itu masih kuliah, dan dia mencari saya untuk berkenalan. Saya juga berkenalan sama dia, diajak saya ke villanya, terus dia cerita tentang Yesus. Saya dengar, tapi saya juga terkagum-kagum, kok seorang pengusaha sukses bisa ikut Yesus akhirnya. Waktu itu saya sangat nakal waktu kuliah, kenakalan remaja. Jadi waktu saya pulang, saya teringat terus akan kesaksian orang tersebut tentang Yesus. Nah, saya sendiri, orang tua saya kebetulan beragama yang percaya Yesus, bukan Kristen pastinya. Dan saya tidak punya pengalaman tentang Yesus itu. Waktu saya pulang ke Malang, kami nginepnya di Batu waktu itu, kembali ke Malang, saya terus berpikir tentang Yesus. Akhirnya singkat cerita, saya mencari Yesus. Karena saya belum begitu tahu tentang Yesus, saya beritahu begini, Yesus, engkau benar-benar Tuhan atau engkau pembohong? Karena saya kan belum kenal Yesus waktu itu. Saya bilang, kalau engkau Tuhan, saya mau ketemu engkau sekarang juga, baik saya hidup atau mati. Nah, singkat cerita, saya dengar respon Tuhan lewat audible. Tuhan mengatakan begini, diberkatilah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Setelah itu, suara lagi berkata, jangan sombong, saya dapat ambil hidup kamu sekarang juga. Saya pikir ya, waktu itu karena kenakalan remaja, saya pikir ya hidup, mati ya mati, gak jadi masalah. Jadi saya juga biasa aja. Terus ada suara lagi berkata, neraka adalah kekal, surga adalah kekal. Waktu itu kaget saya, karena saya tahu walaupun saya tidak percaya hidup dalam Yesus, tapi saya tahu saya bakal ke neraka waktu itu. Saya paham benar atas perbuatan saya. Dan waktu saya mendengar neraka itu kekal, saya merasa ketakutan. Waktu saya sangat takut, saya pikir saya akan ke neraka saat itu. Tiba-tiba satu suara merubah hidup saya selamanya. Suara itu jelas sekali kepada saya. Bunyinya begini, aku mengasihimu. Saya kaget. Saya pikir saya bukan siapa-siapa, banyak kesalahan. Tiba-tiba kok Tuhan yang bisa menjawab, bisa bersuara, mengatakan aku mengasihimu. Dan karena kaget itu, saya sampai bingung, benar nggak? Waktu saya masih pertanyaan seperti itu lagi, suara lagi berkata, karena aku mengasihimu sehingga aku mati di kayu salib untuk dosa-dosamu. Langsung saya percaya dan saya nangis, karena gabung antara senang, sukacita dan ada damai. Jadi saya nangis, saya minta ampun Tuhan. Saya juga tidak ada yang bimbing waktu itu di belakang rumah. Tengah malam, jam begini, jam 11.30 malam waktu itu. Dan ya tidak ada yang bimbing, tapi saya minta Roh Kudus masuk ke hati saya. Dan hati saya berubah sekejap. Ada damai, berubah. Waktu perubahan itu yang membuat saya merasa bahwa Allah itu sungguh nyata dan hidup saya berubah. Saya ingin mulai bersaksi, bercerita tentang Yesus kepada orang-orang sekitar saya. Saya bilang, Yesus itu benar loh. Saya alamin seperti begini yang saya cerita tadi. Dan mulai banyak orang bertobat. Singkat cerita, 6 bulan pertama ada 200 orang lebih bertobat. Mahasiswa, banyak orang jalan, semua bertobat. Dan mereka bukan orang-orang Kristen. Ada berbagai macam orang.
Dan karena saya bawa ke gereja, gereja juga, kebanyakan gereja belum siap untuk menerima petobat baru yang bukan Kristen. Karena gereja kan selama ini, yang maksudnya di gereja saya di sini di Melbourne seperti itu, kita tuh lebih suka bergaul dengan teman-teman kita, lebih dekat, lebih mengenal. Jadi buat orang baru sulit untuk kitanya dekat kepada mereka, dan untuk dia juga dekat kepada kita. Nah, karena kendala itu, saya juga akhirnya kewalahan melihat begitu banyak jiwa, mereka ke gereja sekali, terus mereka tidak mau datang lagi. Karena mereka merasa mereka ke gereja tidak diterima, sedangkan mereka meninggalkan agamanya, mereka juga ditolak dari keluarganya. Jadi ditolak oleh agamanya, keluarganya, tidak diterima dalam gereja. Jadi dalam posisi yang sangat ragu. Akhirnya dengan waktu yang seperti itu, saya dipaksakan harus menjadi pendeta seperti Pak Daniel ini. Dimana saya sendiri belum tahu Injil, saya sendiri tidak tahu, tapi saya harus mengebalai orang, terus kasih pemuritan. Berat banget. Akhirnya berjalan satu tahun, saya tidak hanya meninggalkan pelayanan, tapi saya juga sudah tidak mau aktif lagi dalam pelayanan karena burnout. Karena waktu itu saya tidak punya pengetahuan sama sekali tentang Injil, tapi sudah melayani begitu banyak orang. Tapi puji Tuhan ada seorang pendeta yang ambil alih pelayanan saya, dan saya ke Melbourne waktu itu. Setelah itu saya ke Melbourne. Saya mulai gereja biasa, mungkin seperti adik-adik di sini. Saya setiap minggu ke gereja, saya berdoa, saya baca Alkitab. Saya ingin jadi orang Kristen biasa. Karena saya merasa begitu capek. Melayani orang itu susah kadang-kadang. Karena tidak semua orang akan menerima diberitahu atau di sharing, tidak mungkin semua orang akan terima, ya kan? Nah, sampai ada banyak hamba Tuhan ke Melbourne, mereka tidak kenal saya, mereka bilang Tuhan mau pakai engkau. Berkali-kali ada hamba Tuhan dari Indonesia datang, mereka tidak kenal saya, dan saya tahu itu. Sampai sekitar tahun 2015, waktunya panjang. Cuma saya bawa jiwa terus, saya bersaksi bawa jiwa. Sampai tahun 2015, saya balik lagi ke Malang, saya pergi ke tempat pelayanan saya cek nama-nama para jiwa-jiwa yang saya injilin 20 tahun yang lalu. Saya lagi cek di Google, ternyata banyak dari mereka sudah khotbah di YouTube, jadi pastor, jadi pendeta. Dan saya mulai pikir, wah, berarti selama ini saya tidak sia-sia. Banyak yang sudah jadi hamba Tuhan. Nah, dari situ saya mulai terbangun kembali. Dari semenjak akhir 2015 sampai hari ini, dalam waktu 4 tahun aja saya sudah bawa orang mungkin 1000 orang lebih bawa ke Yesus. Karena saya rajin sekali cerita tentang Yesus. Bahkan di Brunei juga kalau saya ke Brunei pasti ada orang-orang bertobat, termasuk orang-orang lokal Brunei. Waktu saya kalau sering ke KL, pasti banyak orang tobat. Kemana saja saya pergi, saya selalu ceritakan Injil. Mengapa saya suka menceritakan Injil? Karena saya mengalami sebuah pembaharuan hidup. Hidup saya dulu tidak punya masa depan. Hidup saya tidak tahu arahnya kemana. Waktu saya bertemu Yesus, saya tidak pernah sama lagi. Saya punya masa depan. Saya sangat tertolong oleh Tuhan Yesus. Dan saya tahu itu. Dan saya percaya, kalau setiap orang di bumi, mereka mendengar tentang Yesus dari orang yang tepat, pasti mereka terima. Tidak ada yang menolak Yesus. Buktinya hari ini kita semua yang terima. Mengapa kita terima Yesus? Karena kita tahu benar bahwa Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang salah kita temui saat kita mulai belajar Injil.
Artinya kalau setiap manusia di bumi, dia mengetahui Yesus seperti kita pasti mereka terima. Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang-orang yang efektif di marketplace, di tempat kita kerja, di tempat kita tinggal? Bagaimana supaya kita bisa efektif? Kita orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Bagaimana saya bilang kita diberkati Tuhan? Kita punya role model. Role model kita yang utama adalah Yesus Kristus. Setelah itu, Yesus Kristus memberi contoh dengan berbagai karakter dengan 12 muridnya. Dari Yudas sampai Petrus. Itu adalah role model kita. Itu adalah idola kita. Untuk kita melihat bagaimana menjadi murid-murid yang baik. Jadi contoh seorang murid, Yesus memberi kita contoh, yaitu murid-murid yang dibimbingnya selama 3 tahun. Kita harus paham tentang ini. Jadi waktu kita suatu saat ini kita bersyukur COVID-19 kita dapat kesempatan dapat bergereja online. Bagaimana internet semua terputus seandainya. Kita tidak punya kontak. Saya sama Pastor Daniel tidak ada kontak. Kita semua tidak ada kontak. Tetap tidak masalah. Mengapa? Karena kita ada Alkitab, kita ada firman Tuhan. Kita ada contoh Yesus Kristus dan murid-muridnya. Bagaimana menjadi murid yang berhasil? Kita harus mencontohi muridnya Yesus. Karena murid Yesus itu tidak ada yang tidak berhasil. Petrus berhasil, Paulus berhasil, Yohanes berhasil. Karena berhasilnya mereka, hari ini kita masih membaca tulisan-tulisan mereka. Untuk supaya kita bisa mempengaruhi dunia, kita bisa mempengaruhi orang-orang yang kita beritakan Injil, kita harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus secara pribadi. Gereja kita, saya kenal baik juga dengan Pastor Johan, Pastor Erwin, saya juga kenal baik sama beliau. Mereka tekankan pujian penyembahan. Pujian penyembahan itu adalah kita menyembah Allah. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita mengalami hadirat Tuhan. Waktu kita mengalami hadirat Tuhan, apa yang terjadi? Kita mengalami kasih-Nya. Kita mengalami hati-Nya. Hati Allah akan menjadi hati kita. Kita ada sebuah kontak, pergaulan yang dekat. Sehingga kita tahu apa yang Allah inginkan untuk kita di bumi ini. Kita tidak bisa menjadi orang percaya hanya ikut-ikutan. Hanya sekedar ke gereja hari Minggu, atau kita pujian penyembahan, atau kita pelayanan di mimbar. Saya rasa lebih dari itu. Kita harus mengambil bagian di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita berdoa, itu kita hubungan dengan Tuhan, hubungannya vertikal. Itu adalah hukum Allah yang pertama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, ya kan, segenap jiwamu. Itu adalah hubungan kita kepada Allah. Tapi waktu Allah pada mulanya menciptakan manusia, di Kejadian pasal 1 ayat 26, dikatakan supaya manusia menjadi manajer terhadap bumi ini. Yang tadi Pastor Daniel katakan 7 spheres itu, yaitu kita harus menjadi manajer di sini. Kita tidak hanya di bumi untuk urusan vertikal, kita harus urusan horizontal. Tapi kita tidak bisa urusan horizontal sebelum kita urusan vertikal. Yaitu hidup kita harus mengenal Allah, harus dipulihkan, harus ditebus kembali. Reconciliation antara kita dan Allah oleh kematian Yesus di kayu salib. Sehingga kita berhubungan dengan Allah, kita tahu apa pesan Allah, apa maksud Allah untuk hidup kita. Kita harus tangkap, waktu murid-murid Yesus bersama Yesus 3 tahun, mereka belajar banyak. Belajar lewat apa yang Yesus ajarkan. Kita tahu Yesus khotbah di bukit, Yesus tinggal bersama mereka, berdoa bersama mereka, diajarkan setiap hari selama 3 tahun. Setelah diajarkan, sebelum Yesus pulang kembali ke surga, apa yang Yesus pesankan buat murid-muridnya? Yaitu visi.
Visi sangat penting. Jadi visi tidak hanya dimiliki oleh pastor kita atau pendeta kita. Setiap pribadi wajib memiliki visi. Setelah kita bergaul dengan Tuhan, setelah kita dekat dengan Tuhan, setelah kita akrab dengan Tuhan, kita harus memiliki visi. Visi itu yang membuat kita berhasil di dalam kekristenan kita, di dalam hidup kita di bumi ini. Dikatakan dalam Proverb Amsal pasal 29 ayat 18, where there is no vision, the people perish. Jadi kalau tidak ada visi, kita pasti gagal hidupnya. Gagal. Ya. Karena itu Yesus sebelum ke surga, dia harus memberi visi kepada murid-muridnya. Visi itu adalah tujuan kita. Visi itu adalah tujuan hidup kita, panggilan kita. Ya. Baik itu sebagai pastor, baik itu sebagai jemaat. Visi yang utama Yesus Kristus yaitu dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini visi Yesus Kristus diberikan kepada murid-muridnya. Kalau tanpa visi ini, murid-muridnya tidak akan mencapai garis finish dalam panggilan hidupnya, dalam kekristenannya. Kita lihat Paulus, kita lihat semua muridnya. Yohanes. Mengapa? Karena dalam perjalanan ikut Yesus, kalau kita baca di Injil, itu mereka banyak mengalami pergumulan. Mereka banyak mengalami tantangan. Atau disebut hari ini, mereka banyak mengalami distraction. Macam-macam. Kita bisa mengalami distraction dari urusan keluarga kita, anak kita, pekerjaan kita. Kita harus punya sebuah visi. Visi rohani, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jika tidak ada visi, kita tidak akan lari seperti Paulus berlari. Sehingga Paulus mengatakan, saya bukan petinju yang sembarang memukul, tetapi saya tahu bagaimana memukul. Mengapa? Karena dia tahu panggilannya. Nah, setiap kita harus punya panggilannya. Mungkin visi kita tidak menjadi Petrus atau Paulus, tapi paling tidak kita harus memiliki visi yang besar. Visi yang dunia. Karena 2000 tahun lalu, Yesus sudah mengatakan pergi sampai ke ujung bumi. Hari ini ujung bumi sangat kecil. Mengapa? Saya di Melbourne, tapi kita bisa komunikasi dengan kucing. Ya. Hari ini hal yang mudah. Ya. Saya beritakan Injil ke Amerika, ke Eropa, ke China, ke Arab. Saya pergi beritakan Injil. Mengapa? Karena itu sudah mudah hari ini. Ada pesawat, ada WhatsApp. Hari ini kita ada Zoom. Jadi mulai bangun visi kita yang besar, pikiran kita yang besar. Ambil bagian. Tidak boleh kita hanya ke gereja setiap minggu, tunggu untuk pelayanan mimbar. Jangan. Kita harus punya visi pribadi. Karena nanti waktu kita berhadapan dengan Yesus, Yesus akan bertanya apa yang telah kita lakukan. Setiap kita dikasih talenta. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Jumlah talenta tidak sangat penting. Penting tapi tidak sangat penting. Mengapa? Karena orang yang punya 1 talenta, dia dihukum bukan karena 1 talenta, tetapi dia tidak menggunakan talentanya dengan benar. Dia tidak tahu untuk apa talenta itu. Waktu kita mengenal Yesus, kita hubungan dengan Yesus, kita harus bangun kita punya self-confidence di dalam Yesus. Kita tidak bisa menangkan dunia atau menjadi garam, menjadi terang, kalau kitanya tidak sungguh-sungguh terang.
tidak sungguh-sungguh asin. Artinya bagaimana? Harus punya sebuah keyakinan teguh di dalam Yesus, mengenal Yesus. Waktu kita memuji Yesus, menyembah Yesus, lakukan dengan sepenuh hati, alami Yesus. Waktu kita mengalami Yesus, itu ada transform. Di dalam psikologi, buku psikologi dikatakan, dengan siapa kita bergaul, kita kurang lebih akan menjadi seperti orang yang kita bergaul. Kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, kita akan terpengaruhi oleh sifat-sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi mengenal Tuhan, belajar tentang Tuhan, tahu tentang Tuhan, nah ini fondasi. Tangkap visi Tuhan, ini fondasi. Ini fondasi kita yang pertama. Nah, setelah kita tahu visi Tuhan, kita harus mulai belajar untuk mengenal hati Tuhan. Hati Tuhan seperti apa? Hati Tuhan dirangkum di dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anak itu disebut, anak itu Allah menjadi daging, Allah menjadi manusia, firman menjadi manusia. Itu rangkuman dari hati Allah. Jika kita hubungan dekat dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, belajar tentang Tuhan, bergaul dengan Tuhan, kita akan tangkap hati Tuhan. Hati Tuhan adalah mengasihi dunia. Kita tidak langsung dipanggil pulang ke surga hari ini. Mengapa? Karena ada tugas-tugas yang Allah percayakan kepada kita. Dan Allah ingin kita menjadi garam, menjadi dunia. Mulai tangkap. Kita tidak akan mulai ke next step, yaitu saya akan bahas kemudian tentang bagaimana menjangkau jiwa sebelum kita sendiri pulih. Kita sendiri harus pulih hubungan kita dengan Tuhan. Pemulihan itu ada step-stepnya. Pemulihan kita dengan Tuhan, kita harus taat kepada firman-Nya. Firman-Nya itu kita harus tahu mengapa kita dekat dengan Tuhan. Karena ada terjadi reconciliation. Kita diampuni. Setelah kita diampuni, apa yang harus kita lakukan? Tuhan ingin supaya kita ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ini faktor-faktor penting untuk kita berhasil di dalam berjalan, di dalam race, di dalam perlombaan, di dalam Tuhan. Kita harus tahu firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini kita harus aplikasikan. Saya di marketplace. Mengapa saya efektif dalam menjangkau jiwa? Karena saya mulai praktik firman ini. Saya ampuni. Saya kerja di real estate, walaupun sekarang saya punya company sendiri real estate. Saya banyak ketemu customer. Nah, di dalam saya bertemu customer saya harus apply-kan firman Tuhan. Yaitu saya taat pada firman-Nya. Ampunilah musuhmu, ampunilah customermu, ampunilah saudaramu, ampunilah teman-teman pelayananmu. Nah, ini semua kita harus praktek. Nah, waktu kita praktek, kita mengalami Tuhan, baru kita go to the next step. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita tidak bisa dipakai Tuhan sampai kita memiliki kasih itu. Kasih tidak akan terpenuhi tanpa kita mengenal Tuhan, tanpa kita bergaul dengan Tuhan, tanpa kita taat kepada firman Tuhan, yaitu mengampunilah orang-orang bersalah kepada kita. Pergaulan dengan Tuhan akan membuat kita memiliki kasih. Mengapa? Firman Tuhan sudah katakan, Allah adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dari setiap orang yang benar-benar bergaul dengan firman Tuhan, penyembahan kepada Tuhan, worship, dia akan berhubungan dengan kasih. Karena Allah itu kasih. Tanpa kasih, tidak mungkin kita ingin
menangkan dunia bagi Yesus.